pengembangan SDM dan national character building, otomatis kita agak susah mencari tempat, mencari ruang untuk habaib. Kenapa? Karena kan mereka secara nggak langsung mengkapling bahwa passionnya, concernnya adalah dunia dakwah, dan itu dipersempit pada persoalan hall dan sholawatan. Tidak lebih dan tidak kurang. Jadi bukan karena, menurut saya, bukan karena Prabowo tidak mau pakai habaib. Menurut saya karena memang fungsi dan tantangannya berbeda. Fungsi dan tantangannya bukan di kelembagaan atau di kementerian atau di badan negara, tetapi adalah di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah podcast yang luar biasa sekali terkait dengan kenapa klan Ba'alwi tidak ada di dalam kabinet merah putih Pak Prabowo, ya saudara sekalian. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari Dr. Soleh dan Profesor Dr. Hanif Gofur, ya, guru besar Universitas Islam. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Fakta yang dilihat di kabinet Prabowo Gibran ini, kekuatan Habib ini atau politik Islam politik ini nyaris tidak ada. Di situ ada Haikal Hasan, juga hanya memegang, bukan hanya memegang, hanya ada Haikal Hasan di situ, Babe Haikal, sebagai representasi yang dikatakan oleh Pak Hanif Gafur tadi. Silakan, Dr. Soleh. Mic Anda mungkin bisa dibuka. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Hanif Gofur. Ya, waalaikumsalam. Senang ketemu kita, Pak Soleh dan Pak Taufik. Iya, saya tempo hari memang bicara soal peran habaib baik di geopolitik global maupun nasional. Meski sekarang kita dalam tanda kutip kalah cerdik dengan Prabowo, saya maknanya begitu. Kenapa? Karena pertama saya melihat Prabowo ini lebih jeli melihat kekuatan atau komposisi Islam di Indonesia. Misal Muhammadiyah kuat dari sisi mana, kemudian NU kuat dari sisi mana, kemudian kalangan habaib kuat dari sisi mana. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Bahwa selama 10 tahun terakhir atau paling tidak setengah dekade ini, ketika katakanlah Menteri Pendidikan dikawangi oleh Mas Nadiem Makarim atau Mas Menteri itu, ini kan sebenarnya bagi mereka yang menggeluti atau mendalami dan menerjuni ke pendidikan, sebenarnya kan sedikit agak anomali, saya menyebutnya begitu. Kenapa? Ya karena kependidikan kita ini kan concern dan passionnya adalah soal nation and character building, itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa tujuan pendidikan nasional kita itu di samping soal vokasi yang terkait dengan lapangan kerja, yang tidak kalah penting adalah bicara soal spektrum atau cara berpikir atau perspektif dalam melihat realitas. Artinya di sini ada internalisasi keilmuan, ada internalisasi pembelajaran di sekolah yang menjadi bekal anak-anak tidak saja untuk bekerja, tapi juga dalam bekal hidup, life skill. Life skill ini kan termasuk misal bicara soal kesehatan, bicara soal beragama, bicara soal bersosial dan semacamnya. Tidak ansih soal cara bekerja menghasilkan uang. Nah ini saya melihat Merdeka Belajar dan lain-lain itu direduksi menjadi semacam bagaimana cara mendapatkan penghasilan begitu. Padahal kan keilmuan dan penghasilan itu dua hal yang berbeda. Dua sisi yang meski tidak bisa dipisah tapi itu beda. Nah, saya kembali ke Prabowo. Prabowo melihat bahwa kekuatan NU misalnya atau kekuatan habaib misalnya dalam konteks ke depan atau dalam konteks kebangsaan kita ini apa yang pas. Misal kita lihat komposisi kementerian kita, Kementerian Kaum Nahdliyin itu setidaknya di bawah Menko Pak Muhaimin, Menko pengembangan masyarakat, itu kan pemberdayaan masyarakat, empowering society itu setidaknya
ada Menteri Abdul Qadir Karding yang mengurusi buruh migran, otomatis itu segmen utama teman-teman kita, teman-teman Nahdien di akar rumput. Kemudian ada yang Gus Saifullah Yusuf, Sekjen yang menggawangi atau leading sektor soal Kementerian Sosial, bantuan sosial. Kemudian ada lagi Ibu Arifah Sastro yang bicara soal pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Dan juga seperti tradisi kita selama ini, Kementerian Agama juga dipegang oleh kaum Nahdien. Nah, berarti kan Prabowo melihat bahwa kekuatan sekaligus tantangan orang-orang NU itu adalah di challenge di sini. Tanggung jawab menteri-menteri yang berlatar belakang Nahdien untuk menangani persoalan-persoalan klasik kaum Nahdien. Gagal atau berhasilnya Pak Muhaimin misalnya, itu ukurannya adalah apakah penanganan, apakah bansos, apakah buruh migran di luar negeri itu baik-baik saja. Atau katakanlah Kementerian Agama yang kemudian dipecah sekarang ini, misal bahwa bimas Islam atau soal nikah atau soal haji misalnya, itu tertangani secara baik. Itu kan menjadi concern dan passionnya orang-orang kita, orang-orang ini, orang-orang pesantren. Nah, kalau dan saya yakin itu berbasis data. Katakanlah data yang ada di dulu sebelum Pak Karding duduk di situ, itu ada namanya Pak Beni Ramdhani. Beni Ramdhani ini BP2MI, dia mencatat bahwa ada 3 provinsi besar di Jawa dan 1 provinsi di Sumatera, itu adalah kantong-kantong buruh migran sekaligus basis-basis utama NU. Nah, kalau kemudian itu diberikan kembali kepada Pak Karding yang dalam tanda kutip politisi PKB, itu artinya tanggung jawab itu dibebankan kepada politisi atau pada menteri yang berbasis Nahdien. Nah, catatan ini makin panjang, misalnya dari sekian penerima PKH, ya, kemudian atau aneka bantuan-bantuan sosial lain, itu tidak beda jauh dengan catatan atau data yang dimiliki oleh baik BPS maupun di BNP2 TKI atau BP2MI. Jadi lagi-lagi 3 provinsi besar di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan 1 provinsi di Sumatera Lampung, itu mayoritas adalah penerima bantuan sosial Kemensos. Atau mereka sama seperti tadi, itu adalah basis-basis buruh migran, pekerja migran atau TKI zaman dulu. Dan itu bebannya atau penanganannya atau tantangannya di-challenge-kan kepada menteri-menteri berbasis Nahdien. Nah, ini menjadi menarik lagi kalau kemudian kita kerucutkan kepada catatan temuan survei Lembaga Lingkaran Survei Indonesia tahun 2023 kemarin, yang mencatat bahwa 56%, 56,9% populasi warga Indonesia itu adalah orang NU. Artinya bahwa ketika kementerian-kementerian yang bersentuhan langsung dengan akar rumput, dengan orang-orang yang tidak bisa mengakses pada sumber-sumber ekonomi, tidak memiliki alat produksi, mesin produksi, tidak bisa akses kehidupan atau fasilitas-fasilitas publik yang lain karena persoalan finansial, itu penanganannya diberikan kepada kita, kepada menteri-menteri berbasis NU. Jadi saya pikir di sini jelinya Prabowo. Kemudian Muhammadiyah, tadi Mas Taufik sudah banyak menyebut bahwa dari 16 menteri dan wakil menteri berlatar belakang Muhammadiyah, 3 diantaranya itu ngurusin pendidikan. Mukti Ali, Sekjen PP Muhammadiyah, Menteri Dikdasmen, kemudian Wakil Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Fauzan, mantan Rektor UMM, kemudian Fajar Riza Ul-Haq, anak muda yang sebelumnya adalah Direktur Ma'arif Institute, lembaga NGO miliknya almarhum Syafi'i Ma'arif. Nah, dia menjadi Wakil Menteri Dikdasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kalau persoalan ekonomi real, ekonomi menengah ke bawah ditangani oleh teman-teman menteri dari NU, ini Prabowo kemudian memberikan bahwa penguatan sumber daya manusia dan semacamnya itu diberikan pada teman-teman Muhammadiyah. Penguatan sumber daya manusia ini kan arahnya adalah ke lembaga pendidikan formal, karena di situ ada sistem perkuliahan yang reguler, di situ juga ada pembangunan karakter dengan aneka silabi dan macam-macam. Nah, berarti Prabowo melihat bahwa keunggulan sistem pendidikan Muhammadiyah itu diharapkan untuk ditransfer
dikembangkan di kelembagaan negara dan arti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta riset. Nah, meski sebenarnya saya punya kritik bahwa teman-teman Muhammadiyah itu sangat gemar menambahi atau melabeli namanya dengan gelar panjang, gelar akademik yang panjang di sela-sela namanya. Nah, ini kan sebenarnya ya agak lucu saja di saat seperti ini kita bicara lebih pada fungsi, di samping kita bicara soal kualifikasi, kita kan juga bicara soal kompetensi. Oke, secara kualifikasi nama-nama atau gelar-gelar itu bisa menjamin, tapi secara kompetensi kan belum tentu. Seperti kemarin bahwa ada rektor UI yang menyebut bahwa dia menanggalkan gelar profesornya karena malu dengan banyaknya profesor. Ya tidak bisa begitu dong. Seakan-akan yang bisa profesor adalah mereka, yang paling pintar adalah mereka. Yang lain nggak boleh pakai gelar itu, yang lain nggak boleh pinter. Ini kan cara pandang yang sangat imperialis menurut saya, sangat menindas bahwa capaian-capaian profesor, capaian-capaian doktor itu adalah bagi mereka yang mau dan mampu sah menjadi milik publik. Tidak bisa kemudian bahwa dia bisa profesor kemudian yang lain tidak boleh menjadi profesor dengan protes dengan cara meninggalkan profesornya. Saya tidak setuju itu. Nah, dalam konteks seperti ini, di mana letak kaum habaib itu? Ya, kalau dalam tantangan zaman, misalnya pembangunan perbaikan ekonomi, penguatan kemasyarakatan atau dan semacamnya, serta pengembangan SDM dan national character building, otomatis kita agak susah mencari tempat, mencari ruang untuk habaib. Kenapa? Karena kan mereka secara nggak langsung mengkapling bahwa passionnya, concernnya adalah dunia dakwah, dan itu dipersempit pada persoalan hall dan sholawatan. Tidak lebih dan tidak kurang. Jadi bukan karena, menurut saya, bukan karena Prabowo tidak mau pakai habaib. Menurut saya karena memang fungsi dan tantangannya berbeda. Fungsi dan tantangannya bukan di kelembagaan atau di kementerian atau di badan negara, tetapi adalah di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu dulu, Mas Yusuf. Oke, artinya bisa ditegaskan bahwa Prabowo untuk civil society itu mempercayakan terhadap dua ormas terbesar lah, katakan NU dan Muhammadiyah. Lagi-lagi bahwa NU dan Muhammadiyah menjadi sebuah pondasi dalam kabinet Prabowo. Apapun itu menterinya. Tadi katakan di Menteri Pendidikan, disitulah Muhammadiyah expertnya. Kemudian juga NU memberesi tentang persoalan-persoalan klasik tentang kemiskinan dan lain sebagainya di situ. Itu seperti itu menurut Anda ya, Pak Soleh. Yang menarik ini analisa Anda itu bertentangan dengan atau dengan realitas politik yang dibangun oleh Prabowo. Kemarin ada optimis bahwa katakan Habib Rizik CS gitu kan akan mendapatkan porsi di kabinet Prabowo. Ternyata ini meleset jauh. Artinya Habib Rizik CS itu menepi, kemudian peran-peran ini diberikan kepada NU dan Muhammadiyah. Ini bagaimana nih, Dr. Soleh? Iya, saya tidak ingin agak jauh dalam hal menganalisis kaum habaib ini ya. Tetapi kita bisa mencermati pidato Prabowo waktu pelantikan menteri atau pas di Magelang hari pertama ya. Ketika menyebut bahwa kita ini bangsa yang mandiri, kita tidak bisa kemudian dijajah, kita tidak boleh berminta inlander. Bahkan dia menyebut bahwa di Manggarai itu tahun 76, 77 masih ada tulisan anjing dan pribumi tidak boleh masuk. Dia berpidato dengan sangat geram itu. Nah, itu kan sebenarnya kata-kata itu yang tidak boleh masuk itu banyak dikutip juga oleh teman-teman para aktivis penolak nasab seperti Kiai Maduddin, Kiai Ubaidillah, Kiai Gus Fuad dan macam-macam. Nah, dari situ saya melihat bahwa ada di antara teman-teman atau di antara warga bangsa ini yang mencoba untuk membangun privilege, yang mencoba membangun kelas sosial tertentu yang itu bertentangan dengan nasionalisme yang dibangun oleh Prabowo. Jadi
Prabowo ini saya melihat dia sangat serius membangun atau membangkitkan atau menyalakan kembali api nasionalisme itu setelah hampir 1 dekade. Itu agak kacau balau ya, akibat politik aliran, akibat ideologisasi dan semacamnya. Terutama ketika tahun 2014 ketika pemilu pertama Jokowi terpilih, itu kan polemiknya luar biasa. Dari mana Jokowi berasal dan bagaimana ininya itu. Nah, kemudian korbannya adalah FPI, korbannya adalah HTI dan semacamnya itu. Kayaknya Prabowo saya melihat tidak ingin itu terjadi lagi, dan dia ingin melondri semua persoalan yang awalnya akibat dari gesekan ideologis dan politik aliran itu disterilkan dari pemerintahannya, termasuk yang berpotensi membangun itu. Nah, dari sini kalau boleh saya menyebut sebenarnya kalau di periode Jokowi yang jadi korban adalah FPI, HTI, bisa saja ini yang jadi korban adalah kalangan habaib, kalau saya nggak salah ya. Artinya jadi korban ini adalah bukan karena dia habaib, bukan, tapi siapapun yang membangun aristokrasi baru, siapapun yang membangun privilisme, siapa yang membangun kelas sosial tersendiri, dia harus tunduk kepada kesepakatan publik yang disebut dengan nasionalisme itu. Jadi kalau dia tetap bertahan ya dilindas, digilas. Bisa saja bahwa aktivitas atau kerja-kerja dakwah kalangan habaib itu dalam konteks ini mungkin ada yang mencoba untuk membangun aristokrasi tersendiri, membangun kelas sosial tersendiri yang melebihi atau di atas semuanya, termasuk di atas para Islam Nusantara. Nah, iya, tapi saya melihat bahwa bukan karena habaibnya menurut saya ya, tapi ya karena siapapun yang mencoba untuk membangun itu otomatis bertentangan dengan proyek nasionalisme yang dibangun oleh pemerintahan baru ini. Nah, termasuk yang menarik yang itu kan kebaca sekali bahwa Prabowo sangat ingin bahwa Republik ini harus dinikmati bersama, didiami bersama, dan tempat nyaman bagi semuanya. Tidak boleh satu menjadi pelayan, yang lainnya menjadi tuan. Jadi sama-sama kita rawat, sama-sama dinikmati. Kurang lebih seperti itu, Mas Yusuf. Oke, baik. Prof. Hanif, mungkin sekaligus closing statement. Apakah Anda setuju dengan statement Dr. Soleh? Atau sebaliknya? Memang bisa dibenarkan karena memang taruhlah para habaib itu bisa direpresentasikan menjadi bagian dari Nahdien gitu, walaupun tidak semuanya. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Soleh Basyari ya. Tapi begini, saya melihatnya bahwa apa yang diberikan ya, kabinet yang diberikan kepada Muhammadiyah itu memang langsung memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar dari organisasi Muhammadiyah. Nah, ini berbeda dengan apa yang diberikan kepada NU gitu. Kebutuhan organisasi Jam'iyah NU ya, itu adalah kebutuhan untuk bagaimana membangun pendidikan, bagaimana membangun keagamaan ini dibangun supaya organisasi ini bisa lebih eksis gitu. Nah, taruhlah misalnya kalau kita melihat kabinetnya para Nahdliyin yang ada di kabinet itu, saya pikir kalau kita menyusun indikator apa sih kebutuhan dasar dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau memang ini sebetulnya tidak sama gitu ya. Apa yang diberikan kepada Muhammadiyah dan apa yang diberikan kepada NU gitu. Yang diberikan kepada NU itu sebetulnya bukan menjadi kebutuhan dasar dari Jam'iyah. Betul, memang dia Nahdliyin dan bisa saja berkontribusi gitu ya. Tapi kontribusi mereka itu adalah jauh bukan menjadi kebutuhan dasar. Ambil contoh misalnya, sebagai mensos, betul memang bisa membantu gitu ya. Tapi bagaimana dengan lembaga-lembaga pendidikan NU, pesantren gitu ya, perguruan tinggi NU dan seterusnya gitu. Nah, tapi berbeda dengan yang diberikan Muhammadiyah. Kalau yang diberikan kepada Muhammadiyah itu memang
sangat-sangat terkait dengan kebutuhan dasar dari organisasi Muhammadiyah. Apa? Ya, dia punya kebutuhan untuk pendidikannya yang menjadi perjuangan penting bagi Muhammadiyah itu adalah pendidikan, gitu deh. Nah, disinilah NU sebetulnya kekurangan, ya. Dan saya berharap ke depan, ya, bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar dari organisasi NU dan itu diberikan oleh pemerintah, diberikan oleh Pak Prabowo kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, gitu. Terutama yang terkait dengan fungsi pendidikan. Ya. Ya, fungsi pendidikan itulah yang saya berharap gitu ya. Mungkin dari NU bisa diakomodir untuk menjadi wakil menteri dari perguruan tinggi gitu ya. Mungkin di juga pendidikan dasar dan menengah seperti itu gitu loh. Tapi kalau kita melihat dari komposisi susunan kabinet dan wakil menterinya itu menteri dan wakil menterinya memang kita ambil contoh Mas Rusron, kemudian Abdul Qadir Karding, kemudian Riza ya, Faisal Riza dan beberapa menteri yang lain itu semuanya sebetulnya ya memang betul ya Mensos gitu ya. Itu memang betul bisa gitu, tapi bukan kebutuhan mendasar. Kebutuhan mendasar bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu adalah agama dan pendidikan. Ya. Mungkin juga bisa mengisi misalnya dari segi aspek ekonomi kerakyatan sebagai Mensos ekonomi kerakyatan sebagai menjaga menjaga itu ya misalnya PKI ya buruh migran dan lain sebagainya itu memang ada bisa berkontribusi. Tapi kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi, yang terpenting itu adalah prinsip yang tidak bisa ditawar bagi Jam'iyah itu adalah keagamaan dan pendidikan. Itu Mas Yusuf. Yang kira-kira ke depan memang harus diperjuangkan terus gitu. Iya. Kalau saya lihat justru sebaliknya, Prof ini tokoh-tokoh NU itu banyak sekali nih. Gus Irfan Yusuf juga di Menteri Haji itu Betul, ada betul. semua. Betul. Tapi itu semuanya adalah kalau kita melihat indikator kebutuhan Jam'iyah, apakah itu adalah berkebutuhan langsung atau satu hal yang memang artinya tidak terlalu inilah gitu ya. Ambil contoh misalnya buruh migran, betul gitu ya. Kemudian perindustrian, betul ada bisa berkontribusi. Tapi kan Jam'iyah ini adalah urusan agama dan pendidikan. Nah, persoalannya di pendidikan inilah sebetulnya NU masih perlu mendapatkan akomodasi lebih gitu. Seperti itu, Mas Yusuf. Ya, pendidikan NU kan banyak kan di Kemenak, Prof. Menaknya udah NU dulu. Baik, baik, Mas Taufik ada tambahan silakan singkat padat. Mas Taufik. Siap. Mas Taufik ada tambahan? Ini rupanya agak sulit ini stuck. Oke, langsung ke Kang Soleh. Kang Soleh, ini seperti ya analisa Anda gitu ya. Cara membaca komposisi kabinet dengan Prof Hanif ini sangat berbeda. Ini bagaimana nih? Iya. Ya, saya menangkap kuat. Iya. Saya menangkap kuat semangat yang disampaikan oleh Prof Hanif dan saya sangat setuju. Ya. Kenapa? Yang direct need kita itu, kebutuhan langsung kita ini adalah kepesantrenan dan kependidikan. Nah, negara udah membuat payung hukum namanya Undang-Undang Pesantren. Pesantren juga punya dana abadi yang hampir setara dengan dana haji yang dikelola oleh BPKH. Saya sebenarnya bertanya kepada PBNU, di tengah Prabowo mengembangkan banyak kementerian, kok tidak ada kementerian pesantren? Padahal dulu awalnya adalah sebelum diumumkan, kementerian pemasyarakatan yang ngurusi napi dan lapas, yang jumlahnya tidak sekian persen dari warga NU, itu punya kementerian sendiri. Kemudian digabung dengan kementerian imigrasi. Itu berapa sebenarnya manusia yang terlibat di situ? Padahal ada jutaan manusia dan ratusan dan ribuan pesantren
Kenapa tidak dibikin Kementerian Pesantren? Saya menilai ini, memahami ini gagalnya lobi PBNU untuk mendesakkan Kementerian Pesantren. Iya, oke. Karena PBNU bukan partai politik, Bos, gitu ya. Ini masalah goodwill nih. Iya. Jadi ya. Kalau soal goodwill, Napi itu, lapas itu juga bukan partai politik. Kita berhitung bahwa negara ini harus hadir di tengah jutaan warga Nahdliyin, di tengah ribuan pesantren, di tengah ribuan madrasah. Itu. Kalau hitungannya adalah mengelola itu semua, ya otomatis ada kementerian khusus yang menangani Kementerian Pesantren. Undang-undangnya udah ada, dana abadinya ada, kurang apa lagi? Yang dikelola juga udah jutaan manusia. Ya, baik, ini menarik. Saya juga menduga ini ada undang-undang pesantren. Saya menduga nanti itu ada nih menteri tentang pondok pesantren. Ternyata ini belum ada nih. Apakah ini memang sengaja mungkin dan nomenklaturnya nanti diundur atau mungkin sudah cukup ini diurus oleh Kemenak atau Kementerian Agama. Prof Anip, kelihatannya ada sedikit ini tentang undang-undang pesantren dan Kementerian Pondok Pesantren. Ya, karena memang jumlah pesantren itu besar, dan pesantrennya NU itu juga terus bertambah. Begitu juga Muhammadiyah yang dulunya memang lebih banyak menggarap pendidikan sekolah dan madrasah, sekarang pesantren pun juga digarap oleh Muhammadiyah dan jumlahnya lumayan besar juga gitu ya. Nah, oleh karena itu memang kalau dulu Soekarno saja membuat menteri hubungan ulama dan pemerintah gitu, ulama dan umaro begitu. Itu zaman Soekarno sudah ada, hanya sekedar untuk membangun relasi yang lebih baik antara pemerintah Soekarno dengan para ulama dan ulama dengan presiden waktu itu, dengan pemerintah khususnya. Nah, sekarang kok itu tidak diinikan lagi gitu loh. Kalau hanya sekedar Kementerian Agama misalnya, ya boleh saja, tapi mungkin perlu menjadi dirjen sendiri gitu ya. Ada dirjen sendiri yang memang mengurusi itu gitu. Artinya tidak cukup hanya dirjen yang mengurusi fungsi sekolah, madrasah dan pendidikan keagamaan lainnya gitu. Dan memang sekarang itu ada kebutuhan mendasar terutama di pesantren salaf untuk membuka perguruan tinggi, terutama Ma'had Ali gitu ya. Sehingga keilmuan di pesantren itu terus berkembang. Sekarang Ma'had Ali itu dipersulit gitu untuk berkembang, dan itulah yang menyebabkan mengapa Ma'had Ali itu tidak tumbuh signifikan. Tidak seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang Dikti gitu ya. Undang-Undang Dikti sebetulnya membuka itu ya, supaya ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berkembang gitu, bukan kemudian ditahan gitu. Nah, Kementerian Agama harus punya concern untuk terus mengembangkan Ma'had Ali ini dengan membuka dan memberikan izin yang seluas-luasnya kepada pesantren, khususnya pesantren salaf ya, untuk mengembangkan keilmuannya. Karena apa? Karena pesantren Ma'had Ali, pesantren keilmuan pesantren salaf itu tidak bisa diamanatkan kepada UIN dan YIN. Itu saja. Ya. UIN dan YIN tidak bisa menyanggah pengembangan ilmunya para pesantren salaf itu. Oleh karena itu, pesantren salaf biarkan dia dibuka untuk terus mengembangkan ilmunya. Nah, itu. Dan yang menarik dan perlu digarisbawahi, YIN itu tidak bisa menjadi pemangku untuk mengembangkan ilmunya pesantren salaf. Itu catatan saya. Oke, baik.